Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas pada pembelajaran daring. Anak-anak, pemerintah daerah sudah memberikan izin kepada beberapa sekolah bahwa pembelajaran boleh dilaksanakan dengan tatap muka. Tetapi prioritas utama pembelajaran tatap muka kali ini yaitu untuk kelas 8 sebagai persiapan mengikuti ANBK. Semoga setelah itu evaluasinya bagus dan kelas 7 dan 9 dapat menyusul kelas 8 dalam pembelajaran tatap muka. Baik anak-anak, untuk materi kali ini kita sudah masuk ke materi bab 3. Materi bab 3 ini yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi pada materi bab 3 ini sebagian besar yaitu tentang kimia. Baiklah, saya mulai saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu zat padat, yang kedua zat cair, dan yang ketiga adalah zat gas. Pada zat padat dulu akan saya uraikan contohnya. Yang pertama ada batu, kemudian yang kedua ada emas batangan. Ada beberapa contoh pada kehidupan sehari-hari yang termasuk zat padat. Tentu kalian sudah paham apa itu zat padat. Selanjutnya zat cair. Contoh zat cair yaitu air, ada air minum, kemudian ada air laut dan seterusnya. Hand body itu juga salah satu jenis zat cair. Kemudian jika di rumah kalian ada sabun cair, ada sabun cuci, itu juga termasuk zat cair juga. Berikutnya ada zat gas, contohnya adalah ini yang di depan layar HP kalian ini ada asap rokok, kemudian ada asap pabrik, ada oksigen, ada karbon dioksida, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan jelaskan apa itu perbedaan pada zat padat, cair, dan gas. Mungkin kalian ketika di SD kalian sudah diajarkan oleh guru kalian apa itu perbedaannya. Saya akan menambahkan sedikit apa itu perbedaan antara zat padat, cair, dan gas. Anak-anak sudah kalian lihat di layar HP kalian yang ada di dalam tabung Erlenmeyer ini ada zat padat. Nah, ini kenapa kok ada bentuknya yang bulat-bulat ini? Nah, yang bulat-bulat ini adalah partikel. Partikel itu adalah zat yang menyusun pada zat padat ini tadi. Maaf, saya ulangi, bahwa partikel itu adalah susunan terkecil yang menyusun zat padat. Jadi yang bunder-bunder ini ya anak-anak, yang bola-bola ini adalah partikel-partikelnya yang menyusun zat padat. Dapat kalian lihat bahwa partikel pada zat padat ini sangat rapat sekali, ya. Ini karena berdekatan sekali dan sangat rapat. Nah, karena jarak antar partikel ini pada zat padat ini sangat rapat, sehingga partikel-partikel pada zat padat itu tidak dapat bergerak dengan bebas, anak-anak. Itu adalah dua karakteristik pada zat padat. Kemudian, jika pada sebelah kiri ini ada zat padat yang dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian zat padat ini saya pindahkan ke gelas ukur, anak-anak. Nah, setelah saya pindahkan ke gelas ukur, ternyata bentuknya sama-sama berbentuk kubus. Nah, dapat disimpulkan bahwa zat padat itu punya bentuk dan volume tetap seperti yang kalian lihat. Sebelumnya ketika dimasukkan ke tabung Erlenmeyer kan bentuknya adalah kubus. Kemudian saya masukkan ke gelas ukur, bentuknya juga kubus juga. Dan volumenya juga tetap. Misalkan ketika diukur di di tabung Erlenmeyer misalkan diukur volumenya 2 meter kubik, kemudian saya ukur di gelas ukur 2 meter kubik juga. Jadi volumenya tetap dimanapun wadahnya dan bentuknya juga tetap, anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke zat cair. Nah, seperti yang kalian lihat, zat cair ini saya masukkan ke tabung Erlenmeyer juga. Berbeda dengan zat padat, ketika zat cair ini dimasukkan kepada
tabung Erlenmeyer, ini kita lihat partikelnya ada jarak antar partikelnya. Dan jarak antar partikel pada zat cair itu lebih renggang dibandingkan zat padat. Nah, karena jarak antar partikelnya lebih renggang, maka partikel-partikelnya ini dapat bergerak bebas. Ingat, tapi terbatas ya. Jadi bisa bergerak bebas tetapi terbatas. Kemudian anak-anak, ketika zat cair ini yang mulanya saya masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian saya masukkan ke gelas ukur, maka zat cair ini bentuknya akan mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Ya, misalkan saya ukur di dalam tabung Erlenmeyer, misalkan volumenya 200 ml. Kemudian ketika saya masukkan ke gelas ukur, volumenya juga 200 ml. Nah, jadi volumenya tetap, tetapi bentuknya menyesuaikan wadahnya. Ketika saya masukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, maka bentuknya seperti tabung Erlenmeyer. Ketika saya masukkan ke gelas ukur, maka bentuknya juga akan seperti gelas ukur. Nanti ketika saya masukkan ke cangkir, maka zat cair juga bentuknya akan seperti cangkir. Jadi bentuknya akan menyesuaikan seperti wadahnya. Kemudian saya lanjutkan kepada zat gas. Nah, zat gas ini berbeda dengan dua temannya tadi anak-anak. Nah, kalau zat gas dapat kita lihat partikelnya ini. Dia dapat bergerak bebas sekali anak-anak. Nah, jadi kenapa dia bergerak amat bebas? Karena jarak antar partikelnya sangat renggang. Nah, dapat kalian lihat partikelnya bergerak sangat bebas sekali. Kemudian ketika saya masukkan di tabung Erlenmeyer, dia bentuknya seperti tabung Erlenmeyer. Dan ketika saya masukkan di gelas ukur tertutup, maka dia bentuknya juga seperti gelas ukur yang tertutup ini. Nah, jadi volume dan bentuknya berubah sesuai wadahnya kalau zat gas. Jadi kalau saya masukkan di gelas ukur, maka bentuknya seperti gelas ukur. Saya masukkan ke tabung Erlenmeyer, maka bentuknya seperti tabung Erlenmeyer. Nah, anak-anak, volume pada zat gas ini akan berubah sesuai wadahnya. Misalkan pada zat gas tertutup ini, volume yang di dalamnya misalkan contohnya ya, misalkan 2 meter kubik. Kemudian saya masukkan ke gelas ukur ini punya volume misalkan 4 meter kubik. Maka zat gas ini ketika dimasukkan di gelas ukur, maka volumenya akan 4 meter kubik. Kenapa? Karena zat gas ini sifatnya adalah menempati ruang, ya. Jadi dimanapun tempatnya dia akan menempati ruang tersebut. Nanti ketika saya masukkan ke dalam wadah tertutup, misalkan wadah tertutup ini punya volume misalkan 8 meter kubik. Nanti zat gas ini ketika saya masukkan maka volumenya juga akan 8 meter kubik. Nah, sebaliknya ketika saya masukkan kembali ke gelas ukur tertutup ini, maka volumenya akan kembali 4 meter kubik. Saya masukkan ke tabung Erlenmeyer, maka volumenya juga akan kembali 2 meter kubik. Jadi volume dan bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Nah, itu tadi adalah karakteristik antara zat padat, cair, dan gas. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Saya sudah menjelaskan bagaimana karakteristik antara ketiga zat tersebut pada cair dan gas, maka saya akan memberikan tugas kalian. Ya, tugas kalian hari ini silahkan kalian cari zat padat, zat cair, dan zat gas yang ada di sekitar kalian, yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian cari minimal satu saja. Ya, zat padat satu, zat cair satu, kemudian zat gasnya satu. Nah, kalau sudah kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi pada pembelajaran pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.